Rasman dan tim, kalau Anda dapat menantu yang sembarangan, tidak lagi melihat bibit bebet dan bobot, bagaimana rasanya? Kok sekarang kalian jadi macomblang sih? Dia udah ketakutan. Persoalan bukan itu. Sekalipun yang bukan memperawanin anak ini orang lain, dan dia masih di bawah 18 tahun, kemudian dia adalah laki-laki dua atau ketiga contoh, tetap aja nggak bisa. Yang di pertama dulu enggak, siapa yang ada dan siapa yang memiliki nilai bukti dan pembuktian yang kuat, itu yang dipidana kan gitu. Nikita Mirzani ke LPSK, menurut saya itu adalah cerminan dari kegelisahan saudari NM dan pengacaranya, karena saya sudah beritahu minggu lalu bahwa sepulang saya dari luar negeri dan saya kembali ke Jakarta, kami akan mendatangi beberapa lembaga terkait, bahkan para penegak hukum. Nengokin pentil, nengokin payungku kayak mana? Bukan, aku mau memastikan kamu tuh orang baik-baik dalam pengertian kamu orang jujur. Wah, sejak kapan itu orang baik-baik ataupun dia itu jujur dapat dilihat dari pentil atau dadanya? Itu analisis dari mana itu, Bang? Ya, kalau memang analisisnya itu memang bagus, tepat, dapat dilihat, dapat dipertanggungjawabkan, bisa juga itu di dalam persidangan itu saksi itu mengetahui dia itu jujur atau tidak itu diperlihatkan dari pentil atau buah dadanya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan kembali mereaksi beberapa buah video masih dari kasusnya Loli Mirzani atau Laura ya. Baru-baru ini di sebuah media sosial tampil seorang perempuan yang berpakaian kebaya ya, mirip seperti Raden Ajeng Kartini, mengungkapkan kekesalan terhadap statement atau pernyataan dari Rasman Arif Nasution untuk menyikapi kasus yang saat ini dihadapi atau dialami oleh Loli, putri dari Nikita Mirzani. Bahkan wanita ini mengungkapkan bahwa seandainya hal tersebut terjadi pada Rasman, kira-kira bagaimana perasaannya sebagai orang tua. Tentu hal yang dialami Nikita itu menjadi ya refleksi dan juga pengalaman bersama untuk seluruh ibu di Indonesia tentunya. Bagaimana untuk ya bisa reaksi atau memberikan respon terhadap kasus yang dialami oleh putri dari Nikita Mirzani ini. Tentu setiap ibu, setiap orang tua tidak menginginkan nasib naas ini terjadi pada anak mereka. Namun apa mau dikata, hal ini sudah terjadi, tetapi justru seorang pengacara dengan seenaknya memberikan statement yang mungkin di luar nalar atau bahkan membuat ibu-ibu merasa terusik. Oleh karena itu, mungkin ibu ini mewakili dari sekian ibu di seluruh Indonesia ini. Dan tentu ada juga respon dari beberapa tokoh atau pengacara ternama terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Loli Mirzani ini. Untuk itu, mari kita ikuti video-videonya. Rasman dan tim, kalau Anda dapat menantu yang sembarangan, tidak lagi melihat bibit bebet dan bobot, bagaimana rasanya? Kok sekarang kalian jadi macomblang sih? Kalian mendekat-dekatkan sesuatu yang sebetulnya tidak boleh terjadi. Betul. Cinta monyet itu biasa, tapi mencari kekasih yang sejati, mencari pasangan hidup, itu pun harus dilihat bibit bobot dan bebet. Kalau bibit bobot dan bebetnya seperti itu, seperti FA, ya tentu kita harus pikirkan dampaknya jangka panjang. Belum jadi menantu saja sudah nyusahin, apalagi nanti kalau sudah jadi menantu. Betul. Kalian jangan menyerumuskan seseorang ya, terutama perempuan-perempuan zaman sekarang, khususnya Laura. Karena Laura dan Nikita Mirzani adalah contoh hidup yang ada di Indonesia saat ini. Jadi saya minta tolong ya, ini harus didengarkan para pengacara di dalam timnya Rasman. Tolong
nggak usah jadi mak comblang. Oke? Jadilah yang terbaik. Jadilah orang yang menjadi panutan, inspirasi, dan teladan bagi semua orang. Bukan menjerumuskan kehidupan orang lain menjadi ke arah yang tidak baik. Cinta boleh terjadi, tapi bukankah cinta tidak selamanya harus bersatu? Perhatikan untuk anak-anakmu. Carilah pasangan hidup yang serasi, baik, ya? setara, sesuai. Tentunya lihatlah kembali bibit, bebet, dan bobot. Agar apa? Perkawinan langgeng. Buat apa terjadi perkawinan apabila 2-3 tahun bercerai? Karena dipaksakan, karena nafsu sesaat. Tidak apa-apa, saat ini mungkin tidak lagi virgin, tapi yang pasti orang virgin itu dilihat dari hatinya, bukan dari selaput darahnya. Oke? Salam sukses buat semua. Ini suara hati ibu-ibu loh. Salah satunya melihat hal-hal tersebut. Mas melihat dari pihak keluarga Fadel juga akhirnya melaporkan Nicky Lemon gitu. Seperti apa sih Mas? Artinya ini belum selesai satu akhirnya melebar kemana? Itu gimana Mas? Nggak ada kaitannya kan, dia bukan pihak yang berkepentingan melaporkan dengan anak itu. Iya. Dari sini kan disebutkan bahwa artinya paling tidak bapaknya inilah mengatakan si anak ini melarat lah, datang melarat, itu bahasa-bahasa seperti itu ini itu kan tidak pantas. Ketakutan. Persoalan bukan itu. Sekalipun yang bukan yang memperawanin anak ini orang lain dan dia masih di bawah 18 tahun, kemudian dia adalah laki-laki atau ketiga contoh, tetap aja nggak bisa yang pertama dulu enggak, siapa yang ada dan siapa yang memiliki nilai bukti dan pembuktian yang kuat, itu yang dipidana kan gitu. Sekarang dia perkosa, kalau lari kabur atau orang yang bunuh diri itu nggak dipidana juga orangnya. Tapi kita jangan membicarakan persoalan itu. Jadi barang siapa yang mendapat satu laporan tindak pidana dan laporan dari korban, wajib diproses sesuai ketentuan di hukum acara. Hanya jangan sampai melebar kemana-mana gitu Mas. Iya. Oke. Kedatangan Nikita Mirzani ke LPSK menurut saya itu adalah cerminan dari kegelisahan saudara NM dan pengacaranya, karena saya sudah beritahu minggu lalu bahwa sepulang saya dari luar negeri dan saya kembali ke Jakarta, kami akan mendatangi beberapa lembaga tersebut, bahkan para penegak hukum, terkait dengan memastikan apakah tempat atau safe house dari LM benar-benar aman, benar-benar nyaman, benar-benar independen, benar-benar tanpa intimidasi. Tapi ternyata apa urusannya? Hari ini saya menyaksikan bahwa dari NM dan pengacaranya mendatangi LPSK. Saya kaget juga dan heran. Untuk apa sampai datang ke LPSK? Kan katanya sudah disimpan di safe house. Namanya pun safe house. Kenapa kaget? Berarti tidak boleh orang lain datang, kecuali orang-orang yang berkepentingan terhadap kasus ini. Dan itu adalah salah satunya atau beberapa lembaga terkait. Nah, dan kalau merujuk dari statement dari NM dan pengacaranya, bolak-balik mengatakan bahwa alhamdulillah sudah keluar hasil visum, kita sudah menemukan jawaban, ya memang menemukan hasil yang luar biasa. Ini dari sebelum saya mendampingi Fadel, sampai saya dampingi Fadel, sampai saya laporkan NM, sampai kuasa keluarga dari Bajide melaporkan NM, sampai saya ke Kuala Lumpur, saya sekarang ada di Medan, ya.
saya mendengar kata-kata ini tidak hilang-hilang. Pertama yang saya ingat itu selalu alhamdulillah sudah keluar hasil visum, sudah keluar cek lab. Nah, ini kita sudah yakin, itu sudah berkali-kali. Apalagi yang selalu itu menghina-hina, Repot betul ya atau Rasman. bilang miskin, jelek, bau. Yang 3 poin nih, ini selalu berseliweran saya lihat dari kata-kata NM dan pengacaranya. Nah sekarang kekhawatiran itu saya lihat mulai membesar sehingga mereka datang ke LPSK. Menurut saya LPSK diminta atau tidak diminta, melihat ini kasus mendapat perhatian publik, mereka dapat memberikan perlindungan. Pertanyaannya sekarang, apakah LM itu korban dari pelecehan seksual, dari kekerasan seksual, dari katakan pelaku aborsi, atau disuruh melakukan lewat fadil? Bagaimana kalau itu dia yang melakukan? Bagaimana itu kalau kemauan dia sendiri? Bagaimana karena inisiatif dia sendiri? Bagaimana kalau bukan fadil pelakunya? Bagaimana kalau bukan fadil yang menyuruh? Bagaimana kalau bukan kakak fadil yang menyuruh? Bagaimana kalau ayahnya atau mamanya bukan yang menyuruh dan atau tidak mengetahui sama? Terus apa yang mau dilindungi? Makanya saya kemarin mengkritik adik saya, kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, adik saya Nurma Dewi, dan alhamdulillah beliau respon dengan baik. Itu poin besarnya. Poin besar yang kedua, semua orang adik terus. kalau kalian ngomong ke NN, kenapa ini kasus LM kok yang dibahas Rasman? Kenapa tidak berpikir tentang strategi apa yang harus dia lakukan? Kenapa dia tidak memperkuat barang bukti? Jangan berdasarkan data yang sendiri tuh. Saya tidak bisa toleran. Kalau dia mengganggu saya bukan preskon. Yang minta ini kalian, bukan saya. Jadi kalau dia mau coba-coba mengganggu, artinya dia ingin mengganggu wawancara yang kalian minta kepada saya. Paham ya? Tolong dijawab yang keras suaranya. Poin besar 1. Poin besar yang kedua, saya ingin beritahu mencoba kalian membenturkan dengan wartawan ya, bahwa yang namanya yang namanya laporan kami sebagai kuasa hukum kepada dari NM, insya Allah juga akan kami jalankan. Plus bagaimana kami akan datang ke pihak-pihak terkait untuk membicarakan tentang LM. Kenapa? Saya kasih lagi nih bocoran. Saya tadi siang baru menerima statement letter, surat pernyataan dari Ibu JF dan E dan atau Mama E dari United Kingdom Inggris, dan sedang kita kolaboratifkan dengan yang ada menghubungi saya dari Belanda. Semua ini adalah pernyataan yang menurut Ibu JF dan putrinya E dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saya hanya meneruskan untuk nanti statement letter ini jadi pegangan kami, jadi referensi, dan kalau diperlukan untuk meminta keterangan mereka berkenan. Jadi nggak usah diejek-ejek lah, bilang JF itu orang miskin, orang melarat, Mama E itu orang miskin, seperti kau saja yang paling kaya. Aduh, sudahlah, kita tahu sama tahu lah. Jadi yang harusnya beradu argumen itu sebenarnya saya dengan lawyernya. Seperti saya nih, saya ketua tim, oke? Nah, lawyer dia itu ada, nah itu yang head to head dengan gua dong. Kayak kemarin di TV One kan seru. Jangan orang yang nggak paham hukum membahas-bahas saya gitu. Nanti
pasalnya nambah terus gitu. Kok dibilang jeruk yang berbicara lemon? Itu akun siapa? Kan akun dia. Terus ada kemarin saya udah simpan itu. Nanti saya besok ya saya akan ubah jadi lemon. Itu ada kata-kata NN. Itu sudah kita kutip, kita jelaskan. Ini loh orang yang bicara, lemon yang sedang berbicara, ini orangnya. Ini akunnya, ini manusianya. Gitu. Jadi kok dibilang saya panik saya aja keluar negeri kok panik. Saya di Medan ini. Dan saya nggak pansos, host. Kalau saya pansos, maaf ya, ada pengacara tidak datang, duduk lagi wawancara, itu aja. 1-2 media dilayani. Saya kalau melayani 1-2 media, mungkin satu hari saya nggak bisa kerja yang lain. Tapi kalian ini saya minta, ayo kalau minta statement saya, silakan kalian kumpul, buka linknya, kita langsung komunikasi. Baik. Orang ingin menemui Laura. Nah, abang sendiri melihatnya seperti apa? Ini apakah ini sudah langkah tepat atau seperti apa? Ya, jadi memang ada berita yang mengenai Nikita Mirzani bersama penasihat hukumnya ke LPSK ini menandakan bahwasannya ada potensi akan mengganggu keselamatan dan keamanan korban dan atau saksi, dalam hal ini adalah anaknya Nikita Mirzani. Maka yang dilakukan oleh Nikita Mirzani bersama penasihat hukumnya tepat dan benar, ya. Dan saya harap ini jadi juga pelajaran bagi masyarakat. Bila memang beliau adalah korban sekaligus saksi ya dalam perkara pidana, maka kita punya lembaga negara namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Maka manfaatkan ini sebaik mungkin gitu loh bagi korban dan atau saksi seperti itu. Oke. Dalam prakteknya seperti apa sih artinya perlindungan yang diberikan oleh LPSK sendiri terhadap korban maupun saksi dalam kasus yang sedang dihadapi? Baik, teknisnya itu sebenarnya dalam LPSK ini kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu pertama, yang merasa sebagai saksi dan atau korban itu mengajukan permohonan tertulis, ya. Kemudian dia melakukan hearing dengan pihak LPSK, ya. Setelah itu LPSK akan melakukan verifikasi dan validasi apakah memang sesuai dengan peraturan dapat diputuskan untuk dilindungi ya saksi dan atau korban ini. Maka ketika memang akhirnya mereka putuskan ya dengan pimpinan di LPSK ya, kemudian apa yang akan dilakukan oleh LPSK? LPSK akan melakukan proses asesmen ya, apa saja yang harus disiapkan untuk pelindungan keamanan dan keselamatan saksi dan atau korban di dalam proses perbuatan pidana, dalam proses tindak pidana tersebut. Apakah dalam proses penyelidikan, penuntutan dan sampai persidangan di pengadilan setempat seperti itu. Artinya LPSK pada saat sudah resmi dimintain sebagai lembaga yang melindungi para saksi dan korban, mengawal dari awal sampai selesai kasusnya atau seperti apa? Oh iya, tentu. Ya, jadi memang LPSK ini contoh seperti waktu itu Eliezer ya, waktu kasus dengan Sambo itu kan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan sampai di persidangan, bahkan sampai beliau itu di lapas ya, ditempatkan khusus ya, dari proses hukum acara pidana itu diproses sampai persidangan, sampai di lapas itu betul-betul dilindungi ya, seperti kegiatan makannya, kegiatan hariannya ya, kemudian aktivitas ya si saksi dan atau korban ini. Karena mohon maaf ya, semua punya potensi untuk menghilangkan keterangan saksi dan korban. Kalau dalam proses hukum pidana saksi kunci itu misalkan mohon maaf ya, dari keterangan BAP-nya itu keluar, tetapi sampai di persidangan saksi ini meninggal misalkan, yang kita tidak tahu apa motif ya, maka ini kan tidak terang benderang perbuatan pidana tersebut. Keterangan fakta-fakta hukum dari saksi dan atau korban. Karena mohon maaf, untuk proses perlindungan anak ini korban dan juga saksi. Jadi bukan hanya korban kok saja, tapi dia korban dan juga saksi. Maka penggenapan untuk dapat dilindungi, saya punya keyakinan secara pribadi LPSK akan memberikan rekomendasi untuk melindungi anak dari Nikita Mirzani seperti itu. Oke, Bang, hari ini juga Laura menjalani pemeriksaan psikis atau kejiwaan
Iya, tes kejiwaan. Abang sendiri melihatnya seperti apa dalam proses hukum itu? Berapa lama atau proses untuk kembali akhirnya si anak di bawah umur ini bisa stabil mentalnya atau cara berpikirnya? Oke. Dalam keilmuan asesmen ya untuk traumatic healing ya, itu nggak bisa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu mas ya. Maka asesmen permulaan di awal dari anaknya Nikita Mirzani ini harus dulu dipastikan hasil di pendahuluan asesmennya ya. Saya punya keyakinan dan kedekatan ya dengan pihak-pihak yang memang profesinya ditetapkan untuk sebagai asesmen ya dalam traumatic healing dan atau misalkan psikiater atau dokter ya yang khusus menangani soal korban dari perlindungan anak, kejahatan perlindungan anak. Maka proses ini nggak bisa ditetapkan langsung mas ya, 1 minggu 2 minggu itu nggak bisa ya. Ada proses tahapan pendahuluannya dulu. Asesmen ini kalau memang naik dan hasilnya di treatment menjadi lebih baik untuk si korban, maka ini akan terus ya. Prosesnya ini terus menerus mas. Sekali lagi ya, yang kami alamin, yang kami tangani korban dari kejahatan perlindungan anak itu sangat bertahap sekali ya. Harapan saya hasil hari ini ya dari anaknya Nikita Mirzani ini bisa baik gitu loh. Tentunya ketika baik, proses pemeriksaan ya di kepolisian, unit PPA ini pun akan membuat terang gitu loh. Karena kan saat ini dia belum bisa dimintai keterangan secara penuh oleh unit PPA Reskrim Polres Jakarta Pusat gitu ya. Maka Jakarta Selatan, izin maaf ya. Maka proses ini harus dipastikan dulu ya. Unit PPA nggak bisa langsung karena menunggu korban layak, patut dan pantas ya, dan diizinkan oleh asesmen ini ya untuk bisa diperiksa oleh unit PPA seperti itu. Artinya proses ini diperlukan ya? Wajib. Ini undang-undang mas. Ini undang-undang perlindungan anak. Itulah bedanya ya, pembuktian di KUHP 183 dengan pembuktian undang-undang khusus mengenai kejahatan pidana anak itu berbeda. Maka pembuktiannya pun berbeda. Ya, ini pentingnya dukungan oleh masyarakat. Negara punya undang-undang peraturan dalam melindungi anak seperti itu. Oke bang, kemarin juga Nikita ini sebagai pelapor merasa artinya senang nih dalam waktu dekat mungkin ada kabar bahagia, kabar baik. Apakah abang melihat sinyal Nikita sudah mengetahui bahwa prosesnya akan berlanjut dan akan mendapatkan hasil yang baik atau statusnya naik jadi tersangka atau seperti apa? Ya, sesuai dengan apa yang pernah juga kami sampaikan ya di media sebelumnya, ini proses ini sangat sering kami tangani. Jadi kalau memang ada kabar, tentunya itu kabar hanya dari pihak unit PPA Reskrim Polres Jaksel itu kepada pihak korban dan atau pelapor. Ya, tentunya Nikita Mirzani bersama PH-nya sudah dapat informasi tersebut. Dari mana? Itu dari penyidik. Ya, apa isinya? Isinya hasil visum dan hasil semua proses pemeriksaan yang ada. Ya, kalau ada informasi seperti itu, tandanya ada indikasi, ya, dugaan yang disangkakan pasal itu masuk, gitu loh, memenuhi unsur pidananya. Haknya orang ya untuk menilai yang jelas. Ada apa dengan Mang Asep? Apakah Mang Asep merasa cemburu? Merasa tidak diperhatikan? Merasa tidak disayangi oleh Mbak Nurma dan kawan-kawan? Kok malah baper? Memangnya kasih sayang dari Mang Iding dan terkodel-kodel dan family apakah masih kurang? Padahal mereka sudah sepenuh hati memperhatikan dan menyayangi Mang Asep. Jangan gitu nanti mereka malah ikutan cemburu kayak Mang Asep. Lalu mengapa Mang Asep maupun Mang Iding merasa ada yang tebang pilih? Kok sampai sejauh itu? Memangnya ada yang melakukan penebangan, apalagi memilih untuk menebang atau pilih-pilih penebangan? Tidak ada Mang Asep. Tidak ada yang merasa melakukan penebangan yang memilih-milih apa yang ditebang. Tidak ada Mang Asep. Jangan terlalu jauh, nanti tersesat. Alright. Sabar Mang Asep, Mang Iding. Mungkin ini ujian. Jangan lupa belajar biar lulus ujiannya. Alright.
nengokin pentil, nengokin depan aku kayak mana? Bukan, aku mau memastikan kamu tuh orang baik-baik dalam pengertian kamu orang jujur. Wah, sejak kapan itu orang baik-baik ataupun dia itu jujur dapat dilihat dari pentil ataupun buah? Itu analisis dari mana itu, Bang? Ya, kalau memang analisisnya itu memang bagus, tepat, dapat dilihat, dapat dipertanggungjawabkan, bisa juga itu di dalam persidangan itu saksi itu mengetahui dia itu jujur atau tidak itu diperlihatkan dari pentil atau buah dadanya. Aduh, kacau nih. Ya, sebagai pengacara, ya bukan hanya mempermalukan diri sendiri, ya, mempermalukan juga pengacara-pengacara yang lain dengan sikap dan tingkah laku yang seperti ini. Ya, jangan karena keinginan, ya nafsu belaka, sehingga itu mengabaikan yang namanya itu terkait dengan profesi kita sebagai advokat. Ya, ini mempermalukan diri sendiri. Ya, seluruh Indonesia jadinya tahu kan, apalagi sekarang di zaman sekarang ini, media sosial ini penggunaannya harus hati-hati loh. Nah, itu udah terrecord kan, udah direkam dan kemudian dipublish. Akhirnya seluruh Indonesia mengetahui pengacara itu harus menegakkan keadilan, bukan menegakkan keinginan dan nafsu belaka. Minggu depan ya kan, ini ada berita menarik ya, jadi kalian persiapkan diri. Wah, sepertinya di minggu depan emak-emak akan cuti bersama. Cuti dalam melakukan aktivitas, menanti info menarik, menanti hiburan terbaru, dan tentunya menanti yang dinanti. Terkodel-kodel, apakah jangan-jangan ataukah jangan-jangan? Rasanya akan jangan-jangan. Hidup jangan-jangan, karena segala sesuatunya akan jangan-jangan. Selamat jangan-jangan terkodel-kodel. She knows, she knows. Jangan lupa form cutinya dilampirkan 2 lembar. 1 untuk pimpinan, 1 untuk diserah terimakan, agar tetap fokus dengan yang dinanti. Selamat cuti. Dia di dalam perut sampai gede umur 16 tahun yang ngasuh dapet. Betul. Mak jelek. It's so deep, menusuk ke ulu hati. Au. Cikitiu. Menyakitkan. Singkat, padat, jelas, menusuk. Nah iya bener. Dari bunting 9 bulan sampai brojol, ganti pampers, ganti popok, nyusuin, netein, ngegedein, ngempanin, nyekolahin sampai umur 16 tahun. Emang gaweannya siapa? Hansip, Pak Camat? Kan kagak, emaknya single fighter, single mother. Menelantarkan dari mana? Cuma urusan 1-2 bulan, 1-2 tahun. Jangan menelantarkan. Katakan menelantarkan. Itu yang terlihat di mata lu, Mang Asep, Mang Iding. Emaknya bekerja di belakang layar, yang kagak perlu diumbar kayak lu ngebacotnya, diumbar semua. Makanya jangan enteng bener tuh bacot ngomong menelantarkan. Situ oke. Makanya kalau ngebacot itu jangan berdasarkan apa yang terlihat di mata. Belajar melihat apa yang tidak terlihat oleh mata. Karena ada banyak hal yang terjadi dan dilakukan di luar apa yang kita lihat. Masa gitu aja Mang Iding sama Mang Asep gak paham? Apa emang gagal paham? Atau memang tidak mau paham? Pura-pura tidak paham. Mang Asep, Mang Iding, Mang Iding. Kalian sungguh terlalu. Makanya sesuai konteks saja hadapi gugatan dan perkara yang ada. Tak perlu senggol kiri kanan atas bawah. Nanti malah termakan oleh bujuk rayuan mulutmu sendiri. Kan mulutnya biru-biru ya. Kenapa? Habis panas dalam ya. Bibir pecah-pecah, iritasi. Lekas dirujuk ke rumah sakit terdekat agar tidak menular. Semarah apapun seorang ibu kepada anaknya,
Sekesal apapun seorang ibu kepada anaknya, tidak akan pernah seorang ibu membenci anaknya. Tidak akan pernah. Sebesar apapun kesalahan anaknya, seorang ibu akan selalu memaafkan anaknya. Dan ingat, seorang ibu akan selalu menerima kembali anaknya, karena seorang ibu akan selalu menjadi rumah untuk anaknya. Akan selalu seperti itu. Mang Iding dan Mang Asep mungkin tidak memahami itu, karena kalian bukan seorang ibu, bukan? Bukan. Maka Mang Asep dan Mang Iding tidak akan pernah memahami hal tersebut, karena hanya seorang ibu lah yang akan memahami hal tersebut. Makanya jangan mencoba-coba menjadi ibu, karena tidak mungkin. Tidak mungkin, bukan? Bukan. Maka jangan pernah mencoba untuk menjadi seorang ibu. Kalian tidak akan kuat, kalian tidak akan tahan. Jangan pernah mencobanya. Don't try this at home. Oke, Mang Iding, Mang Asep. Di tahun 2022 karena kasus pembunuhan. Terus yang waduh, kok bisa begitu ya? Katanya Mang Asep dan Mang Iding, katanya iman dan akidahnya tebal. Tebal semua. Kok bisa sejauh itu ya? Memiliki track record yang cukup menyeramkan, menakutkan, hingga pada akhirnya harus melibatkan LPSK dan lain sebagainya. Bagaimana ini Mang Iding, Mang Asep? Kok kontradiktif? Kok bisa? Bukankah imannya begitu tebal? Akidahnya begitu tebal? Apalagi semua sarjana kan? Meskipun mengundurkan diri sih. Lewat Pan. Bagaimana kalau itu dia yang malam? Sekarapmu ae Mang Asep. Iya, bebas. Sekarapmu ae. Bebas. Capek lihat nih. Preskon mulu. Kebanyakan bacot daripada ngurusin perkara. Sampai nggak nyambung apa yang diomongin sama perkara yang lu hadapin, Mang Asep. Apa sih yang lu cari? Bukan fokus sama perkara, malah muter-muter kayak gangsing. Bingung liat nih, sampai capek liatnya. Ini gara-gara lu kebanyakan ngomong. Banyak orang kena insomnia gara-gara lu. Jangan sampai orang-orang ngebatin gara-gara kelakuan lu. Ada apa sama Mang Asep sih? Punya masalah apaan sih? Sampai setrobol itu, sampai seproblematik itu. Ada yang tahu dia udah preskon berapa kali? Sampai bingung hitungnya, ratusan lebih. Preskon kok kayak rutinitas, kayak minum obat. Punya penyakit apaan sih lu tuh? Ada masalah apa? Cerita dong, cerita. Preskon sampai berjilid-jilid, sampai berepisode-episode. FTV kalah kali sama lu. Sinetron Azab apalagi jauh lebih kalah. Emang Mang Asep jauh lebih di depan sih, bahkan semakin di depan. Namun sayangnya semakin di depan, di jalan yang salah, bukan di jalan yang benar. Makin hari makin salah lu tuh. Malah cari-cari masalah, bukan beresin masalah. Aduh, Mang Asep, Mang Asep. Salam buat Mang Iding ya. Mudah-mudahan tidak semakin bermasalah. Rasman sebut Loli pernah berhubungan dengan pria selain Fadel. Nah loh, pengacara Fadel Bajidin, Rasman Alif Nasution mengungkapkan jika putri Nikita Mirzani, Laura Mizani pernah berhubungan dengan pria lain saat berada di London. Rasman mengaku jika dirinya mendapatkan informasi tersebut dari seseorang yang enggan disebutkan namanya. Meski mendapatkan informasi baru, namun Rasman mengaku tak ingin memakan mentah-mentah informasi tersebut. Sebelumnya, Rasman mengatakan kalau pihaknya telah menambah 3 orang saksi berasal dari London dan juga Belanda yang dipercaya paham terkait kasus Laura Mizani. Kasusnya masih terus berlanjut, gengs. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari? Silahkan tulis di kolom komentar ya.
Jadi itulah beberapa video masih terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Loli Mirzani dan juga Fadel Bajide ya. Kita berharap ya kasus ini segera selesai dan berakhir dan setidaknya bisa memberikan keadilan. Baik sahabat sekalian, itu saja yang bisa kami reaksi pada kesempatan video kali ini, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.